Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marang tetunggilan, salir bangsa salumaing bumi, amamuji ring asmane Gusti. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dalam ibadah Minggu pagi ini bersama kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, dalam ibadah Minggu pagi ini bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami hingga kami dapat mengerti firman-Mu dan kami mampu melakukannya dalam hidup keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan membacakan ayat 15b sampai 16 yang menjadi nats kita yang demikian. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa saat kemarin pagi ketika saya bersepeda ke daerah Pingka, Tulungagung, sambil berjemur sekitar jam 8, jam 9 pagi. Tentu saya memakai masker dan saya berhenti pada seorang tukang bakso dorong. Saya beli bakso, saya bungkus untuk dimakan di rumah. Iseng-iseng saya bertanya kepada si penjual bakso. Begini pertanyaan saya. Pak, masa corona niki kinten-kinten penghasilannya tetep nopo mudun, Pak? Si tukang bakso menjawab begini. Waduh Mas, saestu Mas, sakniki jamane soro mudun penghasilan kula. Biasane kula mangkal teng warung kopi ngriki paling 3-4 warung ngaten sekitar 3 sekawan jam kula pun nangsal yatra gangsal atus sewu. Sak mangke setengah hari kula keliling paling angsal mek 200.000. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Pak Bakso tadi, sering kita ini mudah galau, putus asa dan kehilangan harapan ketika semua impian tidak sesuai kenyataan. Kisah 2 orang murid yang kembali ke Emmaus itu merupakan contoh nyata. Mereka adalah orang yang kehilangan harapan. Apa yang mereka impikan kepada Yesus, Tuhannya itu berakhir pahit. Yesus wafat disalib. Dan sepanjang perjalanan Yerusalem ke Emmaus, 2 orang ini saling curhat. Mereka sangat sedih. Tuhan hadir dalam perjalanan itu yang awalnya mereka tidak tahu akan orang ketiga itu siapa. Tuhan menemani dan membuka mata mereka ketika dalam perjamuan. Dan pada akhirnya mereka tahu perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah hati kedua orang tersebut dengan penuh harapan dan semangat baru. Mereka kembali menjalani kehidupan mereka. Mereka berangkat kembali lagi menuju ke Yerusalem untuk memberitahu para murid yang lain. Nah, kisah ini mengajar kita bahwa hal yang tidak boleh hilang dalam menghadapi krisis hidup adalah yang pertama, kesediaan berbagi kisah dengan sesama. Berbagi kisah itu bisa memperingan beban tiap orang. Yang kedua,
kesediaan bagi kita umat Tuhan berbagi kasih untuk menyaksikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap orang. Kita semua saat ini dalam situasi yang sulit karena pandemi COVID-19. Dan bulan Mei yang akan datang kita masuki bulan kesaksian dan pelayanan atau bulan Kespel. Di masa-masa pandemi Corona ini, saat ini juga, marilah kita saksikan kebangkitan Yesus dengan cara berbagi kasih kepada sesama kita. Mereka yang menggantungkan hidup dari hasil sehari-hari, seperti tukang bakso tadi, pedagang kaki lima, tukang sayur, ojol, dan juga pekerja harian yang lain, mereka tentu putus asa dan mungkin hilang harapan. Mari saudara, kita bantu mereka dengan cara yang sederhana sebisa kita. Misal, sekedar hanya memberi nasi bungkus untuk makan mereka atau minum. Kalau kita punya rezeki yang lebih, kita berbagi sembako, kebutuhan pokok yang lain-lain sebagai wujud perhatian. Sekaligus upaya kita memberi mereka harapan, semangat supaya mereka tidak putus asa. Seperti pesan Paskah pagi ini, Yesus bangkit memberi harapan dan semangat kepada dua orang murid. Mari kita murid Tuhan mewujudkan perayaan Paskah ini dengan menebarkan semangat kasih. Saat-saat ini kita masih memasuki minggu ketiga Paskah. Dan inilah wujud kesaksian pelayanan secara nyata sebagai tanggung jawab sosial kita terhadap sesama, tetangga yang berkekurangan, dan juga orang-orang terdekat yang perlu kita bantu yang menderita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita belajar tidak hanya berbagi kisah, tetapi mari kita juga berbagi kasih. Kiranya Tuhan memberkati kesaksian dan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pagi ini. Kami bersama memohon berdoa untuk saudara kami yang menderita terkena dampak langsung pandemi COVID ini secara ekonomi. Mereka pekerja harian, ojol, tukang sayur, dan tetangga-tetangga kami yang lain yang menderita karena pandemi COVID ini. Tuhan, berikan mereka semangat, berikan mereka kemampuan untuk menghadapi ini semua. Dan Tuhan, pakailah kami untuk memberikan harapan kepada mereka, berbagi kasih dan menyemangati mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dan biarlah kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita karena kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Amin. Dados somlang